asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, asatid wal asatidah, sepuh demi sepuh tokoh masyarakat yang saya hormati. Wabil khusus kepada para guru-guru kita semua, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Wadudi selaku pimpinan dan pengasuh pondok pesantren Ma'rifatullah. Sama kita doakan mudah-mudahan beliau Allah berikan umur panjang, amin. Allah berikan bertambahnya keberkahan di dunia wa dunya wal akhirah, amin. Hadratal muhtaramin Al-Habib Alwi bin Ahmad Al-Attas, Al-Habib Osman bin Umar Asgaf, guru kita yang sama kita muliakan, kita doakan mudah-mudahan beliau ini Allah berikan umur panjang, amin. Allah berikan bertambahnya ilmu yang manfaat, amin. Guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Ahmad Tamin selaku pimpinan Majelis Taklim Ar-Rahmah. Guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Tutui Trisna Jaya selaku pimpinan Majelis Sholawat. Sama kita doakan mudah-mudahan keduanya Allah berikan bertambahnya keberkahan, amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 summa alhamdulillah. Puji serta puja syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan cucuran rahmat nikmatnya kepada kita semua, terlebih nikmat iman Islam yang masih Allah tancapkan dalam jiwa kita. Tentu dengan harapan mudah-mudahan iman ini Allah tetapkan sampai saat datang ajal menjemput nyawa. Salawat salam, salam rindu, salam cinta, mari sama senantiasa kita haturkan kepada penghulu alam, insan pilihan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita termaktub dalam catatan tinta emas, sehingga termasuk dalam golongan orang yang mendapatkan syafaatul utmanya, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu bapak yang berbahagia, remajawan remajawati, santriwan santriwati yang jadi anak perawan yang hati-hati. Bu, ini ibu-ibu ini sebelah mana ini? Bu, 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 nanti aja ngobrolnya ya bu ya. Ya bu, nanti aja ngobrolnya. Hadirin bapak ibu sekalian yang berbahagia, zaman sekarang ini banyak orang bisa memberikan contoh, sedikit yang bisa jadi contoh. Betul apa betul? Kalau ngasih contoh bisa, tapi jadi contoh jarang. Maka maulid itu adalah dalam rangka mencontoh dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi.
Karena apa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya manusia yang bisa memberikan contoh sekaligus juga mencontohkan. Bukan cuma sekedar bisa memberikan contoh, tapi juga bisa dicontoh. Allah abadikan itu di dalam Al-Quran. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik, contoh-contoh yang baik. Maka yuk kita sama-sama nyontoh Nabi. Mau? Setuju? Akur? Yuk nyontoh Nabi. Mau? Setuju? Bu? Ibu? Mau nyontoh Nabi? Sanggup? Kok insya Allah itu? Sanggup? Baru sebelah sini juga 5 orang doang. Sanggup? Enggak begitu, kenapa? Mau contoh apa? Yang pertama kita ambil 3 aja. Berhubung penceramahnya 3, saya ambil 1. Saya udah bilang sama panitia, mohon maaf, sejam ukurannya sama, setengah jam ukurannya sama, enggak ada bedanya ya Bu. Contoh yang pertama, akhlak Rasulullah. Akhlak sama siapa? Akhlak yang pertama tentu akhlak kepada Allah. Dalam sejarah 13 tahun Rasulullah berjuang di Mekah, menegakkan sendi-sendi akidah yang beliau teriakkan adalah asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi dengan keyakinanku bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. 13 tahun. Berapa lama? 13 tahun. Beliau tegakkan sendi-sendi akidah, mentauhidkan manusia, membebaskan manusia dari syirik dan kemusyrikan, menauhidkan Allah, mengajak manusia untuk sadar bahwa Tuhannya hanyalah Allah, lalu menjalankan konsekuensinya. Kita umat Islam harus mencontoh itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba kita baca bareng-bareng yuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Contoh akhlak Nabi, akhlak kepada Allah. Bagaimana akhlak kepada Allah? Sekali kita mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka konsekuensinya kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kalau saya yakin bahwa Tuhan saya Allah, maka saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Kalau saya yakin Tuhan saya Allah, maka saya hanya akan minta tolong kepada Allah. Sanggup? Baru sebelah sini. Sanggup? Kalau besok di PHK, minta tolong sama siapa? Allah. Pret. Aspekmu tutup, samikmu gulung tikar, karyawan panik. Ada yang dagang mie. Apa yang dia bilang? Lah kalau saya nggak kerja Pak, saya mau makan apa? Betul betul. Ini zaman sekarang, tauhid lemah, akidah goyah. Orang tua sekarang, Bu, ibu punya anak perawan, dilamar sama merbot, terima apa enggak? Mana marbot? Tahun 80-an saya tinggal di Pacitan, Pak. Tatkala anak perawan disenangi sama laki-laki, orang tuanya nanya, "Nak, kamu senang sama anak saya?" "Injih." "Sudah hatam Quran berapa kali? Surat Yasin udah hafal apa belum? Waqiah sudah hafal apa belum?"
Zaman sekarang tauhidnya melempem, akidah goyang. Anak perawan ditaksir, yang ditanya, kamu naksir sama anak saya, mohon hari geningan sia gawe di mana? Di Samik apa di Alfa? Hari kendaraan maneh gening onta apa bebek apa entok? Eta lunas apa kredit? Kredit. Betul betul. Lo ini maulid. Rasulullah menegakkan itu di Mekah 13 tahun. La ilaha illallah, la ilaha ma'budu bihaqqin illallah. Ayo kita bertauhid kepada Allah. Kita larikan semua persoalan kepada Allah. Kita mengadukan masalah-masalah kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Akhlak kepada Allah. Jangan sekutukan Allah dengan apapun. Ibu bapak yang berbahagia, umat Islam ini diracuni oleh Yahudi dengan 3G. Kalau anak muda biasanya apal tuh 3G. 3G apa 3G? 3G. Kalau di HP suka nongol 3G, itu orang sering bilang itu 3G. Apa itu 3G? Yang pertama gold, yang kedua glory, yang ketiga gospel. Ini racun Yahudi yang sekarang disebarkan sama umat Islam. Gold itu artinya emas, bu. Apa? Emas. Umat Islam diracuni sama emas. Emas perlambang dunia. Maka umat Islam banyak yang menghabiskan waktunya untuk mencari-cari kemegahan dunia. Betul apa betul? Betul apa betul? Mau bukti? Mau bukti? Mau? Kalau nonton sinetron 2 jam kakinya nggak berubah, ngaji baru sejam udah gonta-ganti berapa kali. Ada yang sila salah selonjor salah nyender. Tapi nonton sinetron, masya Allah. Nonton kisah seputar selebritis, nonton hot shot, nonton espresso, nonton insert investigasi. Ya gua juga kurang nonton bos, emang lu tuh. Masa ustaz kagak boleh nonton? Bu, betahnya bukan main di hadapan TV. Betul apa betul? Betul, dunia. Yang kedua, glory, kemewahan. Berkembang di tengah-tengah masyarakat kita ini bahwa nilai sukses seseorang itu adalah bergelimangnya dunia. Betul apa betul? Islam tidak melarang kita mau kaya di dunia, kita bahagia di akhirat, itu idealnya. Cuma kadang caranya yang salah. Ya bu, ya bu, ibu, bu. Makanya wariskan iman buat keluarga kita, wariskan iman buat anak-anak kita. Zaman boleh berubah, akidah jangan goyah. Zaman boleh berganti, akidah jangan mati. Sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Ini yang pertama, contoh Nabi, contoh akhlaknya kepada Allah. Contoh yang kedua, akhlak Rasulullah. Buat kita contoh akhlak Rasulullah dengan umat Islam. Ini buat kita umat Islam penting. Sesama umat Islam harus saling berakhlak. Nabi toh yang bersabda bahwa umat Islam, muslim yang satu dengan muslim yang lain itu seperti jasad yang satu. Kalau satunya sakit, yang satu juga sakit. Tangan sakit, kaki sakit. Maka jadi umat Islam, yuk kita bersatu, yuk kita akur. Jelas? Jelas? Yang seneng maulid, yuk akur sama orang yang nggak seneng maulid. Yang nggak seneng maulid, yuk akur sama orang yang seneng maulid. Yang seneng yasin, yuk akur sama orang yang nggak seneng baca yasin. Sanggup? Enggak.
Yuk akur yuk. Yuk akur yuk. Yuk rukun. Yuk rukun. Pulang yuk. Ayo. Bentar lagi. Sanggup sampai jam 12? Sanggup? Sanggup? Saya yang nggak sanggup. Ya lu mah enak bos makan kue, gua dari tadi diem aja di sini. Enak pada minum, kita gak dikasih minum-minum macan. Padahal yang namanya Villa Daya sama Pesona Vista kalau lagi banyak air paling banyak se-Cilengsi, sampai masuk rumah. Allahu Akbar. Ini kan ngeri kita. Kadang-kadang umat Islam tinggal satu komplek nggak mau akur, nggak mau tegur-teguran, timbang gara-gara beda paham. Kadang-kadang satu rumah suami sama istri nggak akur, timbang gara-gara beda partai. Ya bu, ya bu, bu. Kalau ibu PDIP, bapak P3 biasanya nggak akur, betul? Betul. Padahal itu bisa diakurin PDIP sama P3 bu. Kalau malam Jumat ibu pakai PDIP, bilang sama bapaknya, papa PDIP pak. Apa tuh mah? Pemanasan dulu itu penting. Kata bapak, mah P3 mah. Apa itu pak? Pegang punya papa. Akur, akur. Masya Allah. Ya. Cukup ya, cukup. Terus begini, kalau jadi ustad kayak sopir angkot terus ya. Masya Allah ya. Akhlak sesama umat Islam. Yang ketiga, akhlak antar umat beragama. Ini insya Allah nanti yang nerusin menceramah yang selanjutnya. Cuma ada kuncinya. Kalau kita pengen berakhlak, maka kita harus tahu ilmunya, betul? Maka jangan segan-segan buat hadir di majelis taklim, buat hadir di pondok pesantren. Karena dengan ilmu, insya Allah hidup akan terarah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Cuma kalau udah dapat ilmu, amalin. Ibu, bu, ibu, dapat ilmu, amalin. Ya bu. Nih kemarin ibu-ibu pak pesen nama saya, Ustadz kalau ceramah kayak begini jangan depan ibu-ibu doang, depan bapak-bapaknya. Ya saya ceramahin nih. Saya kasih tahu bu, tugas ibu selaku istri kalau emang ibu ngaji itu cuma satu, taat sama suami. Tugas suami itu semua tugas istri harusnya diambil sama suami. Nyuci tugas suami, bersih-bersih rumah tugas suami, ngasuh anak tugas suami, masak tugas suami. Lah masak tugas suami, nyuci tugas suami, cari nafkah tugas suami, ngasuh anak tugas istri ngan hiji unggul bu, taat sama suaminya. Kata suami, mah nyuci mah mohon, mah masak mah mohon, mah bersih-bersih rumah mangga, mah bapakmu kawin lagi mangga. Benar. Setuju? Oh, bapak-bapak setuju? Ya. Masya Allah, simple, singkat ya. Kita meneladani Rasulullah dengan adanya maulid ini. Saya sangat setuju, tadi dikatakan bukan cuma sekedar seremonial. Pulang dari maulid, yuk kita sama-sama praktek meneladani Rasulullah. Yang pertama, teladani akhlak beliau kepada Allah, jangan pernah mensekutukan Allah. Yang kedua, akhlak dengan antar umat sesama umat Islam, jaga nilai-nilai persatuan umat Islam. Yuk kita bersatu, jangan saling caci memaki. Yang ketiga, akhlak umat Islam dengan antar umat beragama. Insya
Singkat barangkali, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.